Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita iman, Islam, dan ihsan. Dan tak lupa, sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat-umatnya yang kelak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Alexa Wahyu Nafiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum mengenai amalan yang dapat dikerjakan pada malam nuzulul Quran. Sahabatku yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di sisa bulan Ramadan ini. Selain itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Salah satu doa yang dianjurkan dalam Islam adalah Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyah, fa in ja'alhu faj'alani farhuman wa la taj'alani fahruman. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir untuk kami berpuasa. Jikapun ini bulan Ramadan terakhir, maka jadikanlah aku orang yang mendapat rahmat-Mu. Janganlah Engkau jadikan aku orang yang malang. Jadi, jangan pernah ragu-ragu untuk selalu berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada yang tahu apa yang dimaksud malam nuzulul Quran? Malam nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad saat bertahanus di Gua Hira. Setibanya di Gua Hira, malaikat Jibril langsung memerintahkan Nabi untuk membaca. Bacalah, kata malaikat Jibril. Aku tak bisa membaca, jawab Nabi Muhammad. Bacalah, ulang malaikat Jibril. Perintah membaca diucapkan malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Namun, jawaban Nabi tetap sama, aku tidak bisa membaca. Sampai di satu titik, turunlah wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dia yang mengajari manusia dengan perantara pena, dan dia yang telah mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun terdiri dari 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Allah menurunkan ayat-ayat tersebut di beberapa momentum. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita untuk merayakan malam nuzulul Quran pada zaman sekarang? Setidaknya ada 2 amalan yang dapat dikerjakan pada malam nuzulul Quran. Yang pertama, kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyendiri di Gua Hira. Jika pada zaman dahulu Nabi menyendiri di Gua Hira dalam rangka bertahanus, maka pada zaman sekarang kita bisa melakukannya dengan beriktikaf di dalam masjid pada malam hari. Yang kedua, kita bisa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran dengan cara membaca, mentadaburi, maupun menghafalnya. Dalam salah satu hadis, Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan setiap hurufnya, apalagi pada bulan Ramadan. Para ulama menganjurkan umat Islam untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Minimal umat Islam menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan. Umat Islam pasti memiliki strategi bagaimana cara agar akhir bulan bisa menghatamkan Al-Quran.
Hal ini bisa dilakukan dengan cara berangsur-angsur sebagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jalan-jalan ke rumah Wawa, pulang-pulang membawa kelapa. Jangan sedih, jangan kecewa, kita pasti berjumpa lagi dan sampai jumpa. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.